Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM beserta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang makalah yang ketiga. Ini asar dari sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatu salisa, maqalah yang ketiga. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakar Siddiq, semoga Allah selalu meridainya. Beliau pernah mengatakan, man dahalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Man, barang siapa dahalal qabra, yang masuk ke dalam kubur, yang masuk ke alam kubur, ke alam barzah, bila zadin, tanpa membawa bekal, ay minal amalis saleh, maksudnya tidak membawa amal soleh. Faka'anna maraqibal bahra bila sabinatin, diibaratkan seperti orang yang menaiki, seperti orang yang mengambah, menempuh laut, bila sabinatin, tanpa memakai perahu. Jadi ibaratnya orang yang masuk ke alam kubur tidak membawa bekal amal soleh, diibaratkan seperti menyeberangi laut tanpa memakai perahu.
kira-kira apa yang terjadi? Fayagruqu gharqan la khalasun lahu, pasti akan tenggelam, tidak mungkin akan selamat. Jadi di sini penting bagi kita semuanya untuk mengumpulkan bekal amal soleh yang sebanyak-banyaknya, sesuai sambungan dengan waktu maghrib ya, pengajian maghrib. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad, gitu ya. Jadi kita itu harus punya bekal. Makanya bekal amal soleh apa yang telah kita simpan ila yaumil qiyamah, ya. Wa ila irdi ila rabbikum, tuh, untuk menghadapi atau untuk menuju ke alam akhirat dan juga untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyakkan bekal sebanyak-banyaknya amal soleh. Amal soleh apa saja yang dapat kita lakukan mumpung kita masih diberikan modal, yaitu umur, sehat, walafiat, dan juga ada kesempatan, ya. Sebelum nanti umur kita direnggut, terus kesempatan kita diambil, kita terus diambil apa lagi? Sehat kita. Mumpung kita masih ada umur, sehat walafiat, dan juga masih ada kesempatan, maka beramal solehlah sebanyak-banyaknya. Ketika kita masih bisa berjamaah, salat berjamaah, jangan ditinggalkan. Ketika kita masih bisa talabul ilmu, iya. Selama kita bisa bersedekah, sedekahlah yang banyak. Ketika kita bisa berpuasa, berpuasalah. Ketika kita masih bisa membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Ketika kita masih bisa bersolat, bersolawat, dan amal-amal yang lain, sebelum kesempatan-kesempatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini la khalasalahu illa biman yang hiduhu, kecuali orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mugharraq, atau kal gharikil mughawis. Mal mayyitu, tidaklah mayit, min fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa, kecuali, kal gharikil mughawis, diibaratkan seperti orang yang sedang tenggelam. Al mughawis, meminta pertolongan. Masyaallah. Ay al-talibu li ayyughasa, mencari-cari pertolongan. Jadi ahli kubur kita sekarang sedang menjerit, Pak. Kemarin waktu Ramadan istirahat, total 1 bulan penuh itu istirahat. Yang lagi disiksa istirahat dulu dari siksanya. Insyaallah yang lagi dapat nikmat ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah habis bulan Ramadan, menginjak Syawal, maka kembali lagi yang disiksa lagi, ya Allah. Yang kena ujian fitnah di dalam kubur, difitnah lagi semakin, Masya Allah. Oleh karena itu, nah kita intidhar da'awati minal ahya, ahli kubur kita itu menanti-nanti doa dari siapa? Dari keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, handetolannya, orang tuanya, kerabat, teman-teman sebagainya, mendoakan. Insyaallah. Dia kalau seandainya Allah membukakan hijab gitunya, kita bisa mendengar, ya Allah.
Tidak mungkin kita bisa makan dengan tenang, Pak. Iya. Dengan apa ngerinya kita mendengar jeritan orang-orang yang ada di dalam kubur. Cuma kita nggak bisa dengar. Iya. Dua golongan yang tidak bisa dengar sakolain itu jin dan juga kita manusia. Tak ada binatang yang bisa mendengar jeritan, raungan, tangisan, ya, orang-orang yang sedang disiksa, masya Allah, di alam kubur. Makanya kasihan mereka. Makanya Rasul yang tahu itu ya, mengibaratkan seperti apa mayit di dalam kubur itu diibaratkan seperti orang yang sedang tenggelam. Kita bayangin Pak, orang yang sedang tenggelam, iya. Jadi lagi nunggu-nunggu, minta-minta pertolongan, Masya. Itu ya, makanya penting sekali kita mendoakan saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Kita doakan semoga mereka selalu dalam rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan kita juga pasti akan menyusul, Pak. Ini yang jadi masalah ya. Yang jadi masalah, kita juga akan mengikuti mereka. Kita juga akan masuk ke alam kubur. Karena sebelum masuk ke alam akhirat, kita akan masuk dulu di alam kubur atau memasuki satu pintu, namanya pintu kematian. Al-mautu babun wa kullun nas dahiluha. Kematian itu diibaratkan seperti pintu yang setiap orang, setiap manusia pasti akan masuk ke dalam. Masya Allah. Wal maqalatu rabi'ah. Maqalah yang keempat. An Umar radhiyallahu an. Ini dari Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, semoga Allah selalu meridainya. Nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Ini ditukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam. Pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Sibli hasanati Umar. Ini baginda Rasul pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, sib li hasanati Umar. Coba berikan sifat-sifat kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Bagaimana sifatan-sifatan kebaikannya? Insyaallah. Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, law kanatil biharu midada, masyaallah, wasyajaru aqlama lama hasartuha, masyaallah. Jadi kata malaikat Jibril, seandainya lautan yang luas dijadikan tinta, wasyajaru aqlaman, dan seandainya pepohonan itu dijadikan qalamnya, lama hasartuha, pasti aku tidak akan mampu menuliskan kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Saking banyaknya, bro. Dia saking banyaknya kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Kemudian baginda Rasul kemudian bertanya lagi, faqala sibli hasanati Abi Bakar. Wahai malaikat Jibril, coba sifati lagi kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Sayyidina Umar itu diibaratkan satu kebaikan dibandingkan dengan kebaikan Abu Bakar. Itu ya. Jadi lebih banyak kebaikannya Sayyidina Abu Bakar daripada kebaikannya Sayyidina Umar. Masya Allah. Ini kata siapa?
kata malak Jibril gitu ya. Insyaallah sifat menyifati kebaikan Sayyidina Umar dan juga menyifati kebaikan Sayyidina Abu Bakar insyaallah. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi salahil a'mal. Izzud dunya kehormatan dunia itu bisa ditimbang bil mali dengan harta. Wa izzul akhirati bi salihil a'mal. Sedangkan keagungan akhirat itu bisa ditimbang bi salihil a'mal dengan kesolehan amal. Itu ya, di dunia orang dikatakan mulia kalau banyak hartanya, betul gak? Walaupun dia pencuri, betul ya. Padahal hasil nyuri, hasil ngerampok rakyat itu. Tapi apa? Dikatakan orang mau mulia gitu. Kenapa? Karena banyak hartanya melimpah gitu. Tetapi kemuliaan, keagungan di akhirat itu nanti ditimbangnya dengan soleh amal kita. Kebanyakan amal solehnya amal kita. Masya Allah. Aifala takhawwa umur dunya wala tuslihu illa bil amwal wala tatakhawa umurul akhirati wala tuslihu illa bil amali shalihah. Maksudnya fala tatakhawa, maka tidak dianggap hebat umur dunya, urusan dunia, wala taslihu, maka tidak akan cocok atau pantas kehidupan dunia atau urusan dunia illa bil amwal, kecuali dengan harta. Dia maka tidak aneh Pak, itu yang banyak hartanya sekarang yang paling dihormat. Kira-kira yang kagak ada harta suaranya dianggap apa enggak Pak? Ini kalau dalam satu musyawarah ya gitu, itu ada orang kaya, nah ada orang yang setengah kaya, ada juga orang yang di bawah garis khatulistiwa. Kira-kira yang paling didengar suaranya yang mana kira-kira? Orang kaya. Pasti orang yang paling banyak menyumbang, orang yang disebutnya apa? Donatur. Suara mereka yang paling didengar daripada suaranya orang yang apa? Yang donatur kecil gitu bahasanya. Ngasih sih ngasih, cuma itu. Iya, yang abu-abu. Itu ya. Ya Allah. Tidak bisa dipungkiri, betul gak? Tidak bisa dipungkiri itu. Kita senang ataupun tidak senang, ya kita harus benar-benar menerimanya kan gitu, seperti itu. Emang kebuktian. Coba bandingkan saja sekarang itu, Ustadz itu ya, yang turun dari mobil dengan Ustadz yang turun dari motor. Kira-kira anggapan kita nih, yang mata kita, kira-kira yang paling hebat yang dari mobil apa dari motor? Apalagi yang jalan kaki. Ya Allah, betul gak? Emang tidak bisa dipungkiri di dunia seperti ini. Itu ya anggapan-anggapannya. Tetapi ada juga orang yang ngelihatnya bukan di zahir, ada cuma sedikit. Ya, betul. Jadi penghargaan itu dilihat dari zahirnya. Fahkum bidzawahir gitu ya. Jadi yang dilihat, yang dihukumi, yang dijustinya dari apa? Itu dari penampilan. Betul. Sampai-sampai Ustadz tidak dianggap Ustadz, malah khodam yang ada di pinggirnya itu yang dianggap Ustadz. Kenapa? Karena dari penampilan. Ustadz nama nggak pakai sorban, gitu, penampilannya biasa-biasa saja. Tetapi yang khodamnya, yang nganternya, Masya Allah, pakai udeng, itu ya, pakaiannya menjanjikan. Itu yang banyak nyalamin, yang salam ini siapa? Ya itu, khodamnya tadi, Ustadznya ditinggalin. Banyak seperti itu. Kenapa? Karena pandangan kita itu pandangan zahir.
Iya, insyaallah. Begitulah. Wala tataqwa umur akhirat wala taslu illa bil amali salih. Dan tidak akan hebat ya urusan akhirat atau tidak akan pantas urusan-urusan akhirat illa bil amali salih, kecuali dengan amal saleh. Nanti yang berlaku di akhirat itu adalah amal soleh. Itu ya, la yanfa'u malun wala ban illa man atallah biqalb. Jadi enggak ada manfaatnya nanti harta-harta kita. Itu ya, orang yang jabatannya dengan sebagainya itu kagak ada artinya sama sekali sana. Yang berarti, yang dihormati nanti di sana adalah orang-orang yang banyak amal solehnya, insyaallah. Makanya di dunia kita harus dihormati, di akhirat juga nanti kita akan terhormat gitu ya. Jadi gunakan kesempatan ya, kesempatan yang Allah berikan, sehat, terus juga waktu yang luang, umur kita atau masa muda, yang anggaplah kita itu masih muda. Itu ya, dibandingkan dengan yang 70, 80 kita masih mudaan gitu. Betul ya. Gunakan tuh gitu ya, masa muda kita, masa sehat kita, masa lenggang kita, masa kosong kita. Kalau yang dikasih kekayaan harta, masa kaya kita, gunakan sepenuhnya untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Wal maqalatul khamisah. Maqalah yang kelima, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman, semoga Allah meridainya. Hammud dunya dhulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Hammud dunya dhulmatun fil qalbi, kedukaan, kesedihan, kebingungan masalah dunia itu menjadi zulmatun, kegelapan, fil qalbi, di dalam hati, insyaallah. Wa hammul akhirah, sedangkan kebingungan, kedukaan, kesusahan masalah akhirat, nurun fil qalbi, menjadi cahaya fil qalbi, di dalam hati, insyaallah. Ya benar ya, kita lagi susah sekarang, zaman susah, betul gak? Tambah susah. Nah itu jadi apa? Gelap fil qalbi, di dalam hati, betulnya. Ya Allah. Sampai-sampai orang itu yang tadinya soleh, gak mau nilep uang, ketika lagi bingung, kesusahan begitu, bisa gak orang nilep? Bisa. Karena kelaparan, ini orang kelaparan, bingung, dia bagaimana nanti ngasih nafkah kepada istri dan anak gitu. Anak nangis menjerit, kenapa? Karena nggak ada uang untuk jajan dan sebagainya. Maka orang bisa apa? Halap gitu. Bisa hilap, melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa itu terjadi tuh. Kenapa? Jadi hatinya itu digelap, jadi gelap mata gitu. Maksudnya mata hati jadi gelap. Kenapa? Karena selalu bingung itu ya. Dia tahu bahwa rentenir itu riba tuh ya, renten. Tetapi ketika orang susah, udah terhimpit itu ya, maju kena, mundur kena, ya sebutnya, gak bisa kemana-mana gitu. Terus kebutuhan harus dipenuhi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia pasti dicomot juga itu dari renten tuh. Bukannya menyelesaikan masalahnya, malah nambah masalah. Bukannya jadi anteng, jadi adem, jadi ayam keluarganya, malah jadi berantakan. Kenapa tadi? Karena zulmatun fil qalbi, hatinya gelap, insyaallah. Wahamul akhirati nurun fil, sedangkan kesusahan, kebingungan, kedukaan masalah akhirat itu menjadi nur fil qalbi, jadi cahaya. Kita bingung nanti di kubur apakah kita akan bisa menjawab marabbuka wa man nabiyuka, masya Allah.
dan pertanyaan-pertanyaan nanti yang dia akan ditanyakan oleh malaikat munkar. Nah, apakah kita akan menjawab? Ketika kita bingung masalah itu, maka akan menjadi cahaya nur fil qalbi di dalam hati kita. Akhirnya kita rajin amal soleh. Kenapa kita nih subuh-subuh berjamaah, setelah salat berjamaah kita duduk sebentar untuk mendengarkan ta'lim? Kenapa? Karena nur fil qalbi, cahaya yang ada dalam hati kita. Untuk apa? Untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin selamat nanti ketika masuk ke alam kubur, lebih-lebih nanti di akhirat. Kenapa? Karena ketika di alam kubur kita selamat, nanti alam selanjutnya akan lebih selamat lagi. Tetapi kalau di alam kubur saja kita sudah celaka, maka alam selanjutnya kita tidak akan diharapkan lagi akan selamat. Masya Allah, ya. Tuh, itu kebingungan tentang masalah akhirat. Ketika nanti di padang mahsyar gitu ya, apakah kita akan dapat perlindungan, di mana kata baginda Rasul ada 7 golongan yang akan dapat dzil atau perlindungan, naungan, di mana pada hari itu tidak akan ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita bingung, apakah kita yang akan dapat naungan? Apakah kita termasuk orang-orang tidak akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala? Ketika bingung masalah itu, maka amal kita akan bertambah, melonjak gitu ya, menambah amal soleh kita. Yang tadinya kita sedekah yang yang abu-abu naik gitu ya, agak kuning-kuningan kan gitu. Gitu. Semakin bingung lagi kitanya, selamat apakah enggak nanti. Ini buku amal, catatan amal kita, apakah dari tangan kanan apa dari tangan kiri, apa balik dari belakang, dilemparin gitu. Maka semakin ningkat lagi, nambah lagi, jadi merah hati kan gitu ya. Semakin bingung lagi, semakin nambah lagi gitu, terus gitu ini. Dari tadinya baca Quran cuma 1 lembar 2 lembar, karena bingung itu ya, karena bingung selamat atau tidak. Kita nanti akan melewati jembatan sirat yang ada di atas, di bawahnya itu apa? Neraka jahanam. Maka akan bertambah lagi solehnya amal kita, nambah baca Qurannya jadi 1/2 juz, dari 1/2 juz nambah lagi dari 1 juz itu ya. Puasanya Senin Kemis nambah lagi, tanggal 1, 15, 30 Yaumul Bid tambah lagi itu. Sedekahnya, amal soleh silaturahimnya, sholat berjamaah terus tidak ketinggalan. Itu ya, thalabul ilmu dan amal-amal soleh yang lain. Kenapa? Karena bingung tentang masalah akhirat. Maka akan timbul cahaya di dalam hati, tidak mungkin akan gelap. Masya Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina gitu ya. Ini doa, mudah-mudahan kita diselamatkan dari kebingungan dunia ini. Jangan sampai bingung dunia ini menjadi kegelapan di dalam hati kita, dan mudah-mudahan kebingungan masalah akhirat menjadi cahaya yang akan menjadi wasilah bertambahnya amal soleh kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat berkahnya untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.